Nama saya Muhammad Afnan Wasom. Jadi sejarahnya Mitra Tani Farm ini, saya masuk Bogor itu tahun 2000 karena kuliah di UPB di Fakultas Peternakan. Nah, kemudian teman-teman itu mengisi waktu luangnya, mereka main ke mall, main ke Jakarta, main ke Puncak, jalan-jalan gitu kan. Nggak punya duit, nah kita mainnya ke pasar hewan. Nah, ketika kita main ke pasar hewan, disitulah kita ketemu pembeli, pedagang, tengkulak, kemudian ke peternak. Nah, lama kita silaturahmi ke peternaknya curhat sama kita. Mereka minta tolong sama kita, Mas, tolong domba kambing kami dijualin. Akhirnya kita bantulah mereka untuk menjualkan domba kambing mereka waktu momen kurban tahun 2002 saya bantu peternak, laku 25 ekor, kita kirim sampai tempat Jabodetabek. Kita nggak punya kendaraan, kita sewa angkot, satu angkot isi 25 ekor, kita di dalamnya kirim-kirimlah ke Jabodetabek. Nah, bagi saya itu pengalaman yang sangat berharga karena begini rasanya seorang peternak melayani dari beternaknya sampai ke konsumen langsung. Hasilnya 2002 itu 25 ekor. Kemudian alhamdulillah waktu itu mungkin HP jadi barang istimewa, jadi kita bisa beli HP untuk memudahkan komunikasi. Tahun 2003 kita dapat dana field trip 7,3 juta, kita gunakan untuk penggemukan. Kita nggak punya kandang, kita pakai kandangnya Papet. Penggemukan 3-4 bulan, laku 86 ekor, dana 7,3 juta jadi 10,5. Kita balikin ke kelas lagi. Alhamdulillah satu kelas bisa jalan-jalan sampai ke Parangtritis Borobudur. Kemudian 2004 kita lulus, beli tanah di sini di Tegalwaru 800 meter persegi. Kemudian kita bangun kandang kapasitas 100 ekor. Kurban 2004 itu laku 150, 2005 itu laku 750, 2006 1.500, 2007 2.500, 2008 sampai 2010 rataan 2000, 2011 sampai kemarin 2019 rataan 1.000 sampai 1.500. Nah, itu mungkin sedikit sejarahnya MT Farm. Dirintis 2002, kalau berdiri di Tegalwaru 2004, saat ini 2020, berarti kurang lebih 16 sampai 18 tahun yang sudah kita lakukan. Jadi ternak itu hasil utamanya adalah daging dan susu. Nah, kemudian dari ternak tersebut satu hasil utamanya kan daging, jadi perlu dipotong, kita bisa jual dagingnya. Kemudian ternak itu juga bisa dijual dalam bentuk hidup. Nah, ternak dijual dalam bentuk hidup. Kemudian dari bentuk hidup kita juga bikin bentuk matang, kita bikin akikah. Kemudian contohnya dalam bentuk hidup adalah kita jual akikah, jual kurban. Nah, kalau dalam bentuk matang, contohnya kita bikin salamah akikah, pelayanan akikah. Kemudian dalam bentuk matangnya kita bikin masakan kaleng. Nah, masakan kaleng ini ready to eat, tanpa bahan pengawet, tahan 3 tahun, uji labnya di UPB. Bahkan kita merambah ke kurban kaleng, jadi orang berkurban kita berikan kepada mereka ke sohibul kurbannya atau ke mustahiknya sudah dalam bentuk rendang sapi atau rendang kambing. Jadi lebih bermanfaat insya Allah karena mustahiknya langsung bisa makan daging kurban. Nah, kemudian dari ternak menghasilkan kotoran kohe. Nah, kohenya ini kita manfaatkan untuk memupuk rumput. Nah, rumput itu sendiri bisa buat pakan ternak. Satu. Yang kedua, rumput itu juga bisa kita jual. Karena ada beberapa farm di wilayah Bogor sendiri saja yang dekat dengan kita membutuhkan
sapi RAI, ada Rumpinari Agro Industri, itu butuh sehari 5 ton rumput. Kotoran ini juga bisa dibikin bokasi, bikin bokasi, langsung dibikin pupuk, atau dibikin gas, itu dibikin gas, biogasnya bisa dimanfaatkan untuk memasak, bisa dimanfaatkan untuk lampu, bahkan juga di teman kita sudah bisa dibikin untuk menggerakkan motor, sepeda motor. Itu tadi kulitnya, jadi kulit itu juga kita bikin menjadi produk kulit. Kita bikin topi, bikin jaket, bikin dompet, bikin sabuk. Nah, itu produk kulitnya kita. Jadi kalau dibilang on farm-nya tadi hidup, nah off farm-nya kita manfaatkan kulitnya untuk dijadikan produk kulit. Kalau pemasaran ini, kalau kayak kurban, kita pernah melayani 10 kota besar. 10 kota besar di Indonesia. Tahun ini mungkin bisa sampai 15 kota besar di Indonesia yang kurban hidup. Kemudian kalau pemasaran masakan kaleng, kan kita sendiri juga bikin masakan kaleng yang komersil. Ada 8 varian menu: kari, tongseng, tengkleng, sop, gulai, rendang, semur. Kemudian kalau masakan kalengnya ini, karena kita marketnya lewat online ke marketplace, tentu wilayah Jabodetabek, kemudian wilayah Indonesia, bahkan dari catatan kami itu sudah nyampe ke Afrika, Malaysia, Thailand, Singapura, dan beberapa. Jadi mereka langsung pesan ke kita langsung, walaupun bukan dalam kapasitas atau jumlah besar ya, tapi konsumen tersebut langsung pesan ke kita lewat online. Sebenarnya kalau boleh dibagi bisa menjadi 2 sih, pemasaran itu online sama offline. Kalau di MT Farm-nya sendiri, di farm ini kurang lebih ada 30-an orang. Nah, mereka ini 90% dari warga sekitar. Jadi bapak-bapaknya kerja di kandang, nah ibu-ibunya ada yang di Salamah Hakika. Nah, jadi ikut bantu masak, masukin sate, bungkusin nasi box, gitu kan. 90% dari warga sekitar. Kemudian yang 10% ini teman-teman mahasiswa atau lulusan dari sekolah SMA, baik pun mahasiswa, yang ini juga ada di 10%. Nah, jadi dari produk tadi, dari turunan sebuah ternak, seekor ternak, itu kita buat menjadi hasil end user semua. Nah, tadi farm to table, yaitu masakan kaleng. Pengennya kita dari peternak itu bisa langsung jual ke end user, gitu kan. Kemudian farm to style, kita bikin produk olahan kulit, jaket, dompet, tas sepatu, dan itu kan juga produk end user juga. Ya, seperti itu. Oke. Masakan kaleng itu sudah ada BPOM-nya, sudah ada MUI-nya. Jadi ya istilahnya kebutuhan legalitas yang dibutuhkan oleh produk masakan kaleng ini sudah mencukupi, dan ya tadi sudah bisa dijual secara komersil. Yang MT Farm capai, kita pernah nyuplai Akikah Jabodetabek. Terus mungkin kita sebagai pionir atau yang mengedukasi untuk jual berdasarkan bobot badan, karena sebelumnya kebanyakan jual berdasarkan tongkrongan atau joglokan, gitu kan. Nah, kita berdasarkan bobot badan karena lebih enak bagi kedua pihak, pembeli dan penjual. Apalagi ya, mungkin kalau ngomongin prestasi atau ini, sebaiknya bukan dari kami, mungkin bisa googling aja di internet. Oke, harga masing-masing produk, contohnya kayak kurban itu kita buat ada 5 produk kurban. Yang pertama namanya kurban akad masalah, kemudian ada tabungan kurban, kemudian ada
hotel kurban, kemudian ada kurban kaleng, kemudian ada lagi kurban reguler. Nah, jadi kalau dari sisi harga, ini sebenarnya produk ini kami buat harapannya, analisanya adalah pengennya menjadi solusi bagi konsumen. Contohnya, Pak, saya pengen kurban harganya murah, belilah akad asalam. Kenapa? Karena akad asalam ini contohnya adalah beli kurbannya sekarang, harganya sekarang, dibayar cashnya sekarang, barangnya nanti dipilih 1 bulan menjelang kurban. Jadi harganya bahkan kami buat harga ini dari 5 produk ini kita buat 1 tahun sebelum kurban. Jadi contohnya saat ini kan kurban 2020. Setelah kurban ini kita sudah bikin harga dari kelima produk ini untuk kurban tahun 2021. Nah, kenapa kok bisa setahun sebelumnya kita sudah bikin harga? Karena ya kami bermitra pada peternak-peternak yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kita hitung berapa nih harga yang kita analisis dengan pengalamannya kami, maka kita bisa mengira-ngira bahwa kurban tahun depan akan di harga segini. Itu kurban akad asalam. Terus kemudian saya pengen kurban tapi saya nggak punya uang cash nih, ya silakan ikut tabungan kurban. Nah, bedanya tabungan kurbannya kami dengan tabungan kurban yang lain adalah kalau tabungan kurban yang lain itu, kalau bahasa saya sih collecting money. Jadi dia mengumpulkan uang, katakan per orangnya 3 juta. Setelah kumpul 3 juta, kapan dibelikan ternak? Nanti pas kurban. Berarti kan harga-harga tertinggi sebenarnya harga kurban. Nah, kalau tabungan kurbannya kami sudah menentukan harganya di awal, tinggal pembayarannya bentuknya menabung. Nah, menabungnya pun sangat mengenakkan sohibul kurban, karena tabungan pertama 30%, lunas 1 bulan sebelum kurban. Nah, per bulannya berapa terserah. Jadi bulan ini nggak nabung buat kurban ya nggak apa-apa. Pokoknya lunas 1 bulan sebelum kurban. Dan harganya di awal kan, jadi bentuknya menabung. Kemudian ada namanya hotel kurban. Saya pengen punya ternak, tapi saya nggak bisa beternak. Mungkin alasan waktu, mungkin alasan lahan karena dia tinggal di kota gitu kan. Mungkin alasan belum punya pengalaman, belum punya ilmu. Ikutlah hotel kurban. Jadi beli bakalan ke kita, nanti kita rawatin. Nah, mereka ngasih biaya perawatan 5.000 per ekor per hari. Nah, itu udah jadi ternak atau jadi kurbannya dia ketika nanti pas kurban. Dan juga ada edukasi juga kepada mungkin anaknya, ini nanti kurbannya kita gitu. Itu hotel kurban. Terus kemudian kurban kaleng. Nah, kurban kaleng ini menjadi solusi bagi orang yang udahlah saya nggak mau repot, pokoknya saya pengen kurban, ini uangnya terima beres gitu kan. Nah, gini, niatnya orang berkurban itu sudah benar, dia berkurban biasanya akan dia salurkan ke pihak masjid atau pondok pesantren yatim piatu gitu kan. Niatnya sudah benar, tapi akhirnya ujungnya adalah di pondok pesantren tersebut atau di masjid tersebut banyak ternaknya, sehingga pembagiannya pun kebingungan pihak masjid atau pondok pesantren itu. Nah, yang kita alami di lapangan, seminggu setelah kurban di yayasan yatim piatu itu daging masih banyak, freezer masih penuh. Maksudnya apa? Jadi pendistribusiannya tidak merata. Di satu titik ini kebanyakan daging, di titik lain ada yang nggak dapat daging kurban. Nah, dengan kurban bentuk kaleng ini kita bisa menentukan titik-titik mana, titik-titik minoritas, katakan titik-titik yang memang butuh pangan yang lebih banyak, kita bisa menentukan. Dan lintas waktu dan lintas jarak bisa kayak contohnya kemarin sama BMM, alhamdulillah seluruh Indonesia disebar sampai seluruh Indonesia, titik-titiknya ditentukan, jadi lebih kerasa, kemudian lebih barokah atau lebih bermanfaat. Kenapa? Mustahik dapatnya kan daging kurban mentah, dia nggak bisa masak, dia nggak punya alat masak, dia lapar, akhirnya dagingnya dijual
uangnya buat beli makan. Bahasanya kami barokah kurbannya nggak dapat karena dia nggak makan daging kurbannya. Nah, kan dengan bentuk kurban kaleng, sudah dikalengkan, ready to eat, menunya rendang lagi, nah itu tinggal dibuka langsung bisa dimakan. Jadi mustahik tadi insya Allah langsung bisa makan daging kurbannya, sehingga ya lebih barokah buat mustahiknya, buat kurban. Itu kurban kaleng. Terus yang terakhir kurban reguler. Nah, dari sisi harga yang paling mahal ya kurban reguler dari 5 produk ini. Kalau bahasa saya kurban reguler itu kurban dadakan, orang yang seminggu menjelang kurban, 3 hari menjelang kurban, sehari menjelang kurban baru nyari hewan kurban. Nah, itu contoh harga dari satu produk kurban aja itu ada 5